Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kembali lagi bersama saya dengan materi yang berbeda. Masih ingat ya, dengan saya Bu Irma Harlian Tias. Untuk materi dalam mata kuliah statistika yang selanjutnya yang akan kalian pelajari adalah mengenai korelasi, khususnya korelasi Pearson product moment. Jadi sebenarnya analisis korelasi di dalam statistika ini ada berbagai macam, jadi nggak cuma satu ini. Nah, tetapi yang banyak sekali digunakan adalah korelasi Pearson product moment. Apa sih analisis korelasi itu sebenarnya? Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Jadi ditekankan di sini kuantitatif. Jadi kalau data yang kalian miliki merupakan data kualitatif atau data kategori, tidak dapat digunakan atau diterapkan metode korelasi ini. Jadi datanya harus berupa kuantitatif atau numerik ya. Kemudian dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur. Kalau arahnya sama, ini dikatakan korelasi positif. Tetapi kalau arahnya berlawanan, ini dikatakan korelasi negatif. Asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis korelasi, yang pertama, data harus berdistribusi normal. Yang kedua, variabel yang dihubungkan mempunyai hubungan yang linier, antara X dan Y harus linier. Kemudian variabel yang dihubungkan mempunyai data dipilih secara acak, jadi harus random. X random, Y juga random. Dan yang terakhir, yang keempat, variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama dari subjek yang sama pula. Jadi kalau X1 pasangannya ya Y1, X2 pasangannya Y2, demikian dan seterusnya. Dan yang terakhir, variabel yang dihubungkan mempunyai data interval atau data rasio. Jadi harus numerik ya datanya, nggak boleh data kategori. Kemudian koefisien korelasi, simbolnya tadi adalah R kecil, adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih yang dapat digunakan untuk menentukan arah dari kedua variabel tersebut. Tadi besarnya -1 sampai 1. Kemudian arahnya, kalau misalkan -1 berarti negatif, kalau 1 berarti arahnya positif. Nah, ini saya contohkan menggunakan scatter plot. Jadi hubungan antara X dan Y jika digambarkan menggunakan diagram titik, yang paling kanan ini adalah hubungan positif. Jadi titik-titiknya berpencar dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, jadi jika X naik, maka Y juga naik. Demikian dan sebaliknya. Jika X turun, maka Y juga turun. Ini kalau hubungannya positif. Yang kedua, hubungan yang negatif. Dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi ini kebalikannya. Jika X naik, maka Y akan turun. Kalau Y-nya turun, maka X-nya naik. Dan yang terakhir adalah ini, seperti ini bisa dikatakan tidak ada hubungan karena titik-titik yang terbentuk antara X dan Y ini tidak membentuk suatu pola atau arah tertentu. Jadi bisa dikatakan tidak ada hubungan. Kemudian interpretasinya, misalkan R-nya atau quotient korelasinya itu -1, artinya korelasi arahnya negatif dan sempurna karena nilai korelasi maksimal tadi adalah 1. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y. Bila X naik, maka Y turun. Dan yang kedua, apabila R atau quotient korelasi ini 1, artinya korelasi positif sempurna. Jika X-nya naik, maka Y-nya juga naik. Jadi searah. X turun, Y turun. X naik, Y naik. Itu kalau positif. Kemudian kategori koefisien korelasi di sini sebenarnya pengkategorian ini tidak ada pakemnya, jadi setiap buku atau referensi bisa berbeda. Ini tergantung subjektivitas si peneliti sendiri. Ini yang saya contohkan dari bukunya Sugiono.
Jadi interval 0 sampai kurang dari 0,2 ini sangat rendah, 0,2 sampai kurang dari 0,4 ini rendah, demikian dan seterusnya. Di buku yang lain bisa kalian temukan kategori tingkat hubungan ini tidak. Ini ada 5 kategori ya, bisa jadi 3 atau bisa jadi 7 seperti itu. Ini contohnya, ini terbagi menjadi 3 kategori. Jadi 0 sampai kurang dari 0,5 dikatakan lemah, 0,5 dikatakan sedang, di atas 0,5 dikatakan kuat. Ini hanya 3 kategori contohnya. Jika digambarkan dalam bentuk garis, jadinya seperti ini. Jadi 0 ini kalau tidak ada korelasi. Jika ke arah kiri dia korelasinya negatif atau minus. Jika ke arah kanan korelasinya positif. Jadi kalau ke kiri dia mendekati -1, kalau ke kanan mendekati 1. Kalau tengah-tengah, kalau di kanan berarti korelasi positif sedang, kalau di kiri berarti korelasi negatif sedang. Rumusnya korelasi kalau dilihat memang panjang, tapi ketika dikerjakan secara manual dengan bantuan tabel nanti akan lebih mudah. Apalagi jika praktikum, kalian di sini akan menggunakan bantuan Microsoft Office Excel untuk menghitung korelasi. Jadi akan lebih mudah lagi. Tetapi kalian harus paham dari mana angka itu berasal. Jadi rumus korelasi sebenarnya dari sini. Jadi formula koefisien korelasi ini didasarkan dari besarnya varian data. Jadi kalau variasi data kalian, entah data X atau data Y-nya semakin besar, otomatis R-nya ini akan ikut berpengaruh. Jika variasinya besar, otomatis R-nya akan semakin kecil. Contohnya diketahui data jumlah SKS dan IPK mahasiswa sebagai berikut. Ini saya contohkan hanya 5 pasang data dan angkanya sangat mudah sekali. Kemudian tentukan nilai koefisien korelasi dengan menggunakan Pearson Product Moment dan jelaskan artinya. Jadi sebelum kalian mengerjakan, kalau secara manual kalian harus membuat tabel penolong atau tabel bantuan dulu. Untuk apa? Untuk memudahkan kalian dalam menerapkan rumus korelasi tadi. Tadi datanya ada data X dipasangkan dengan data Y. Kalian butuh kolom X kali Y, kemudian butuh kolom lagi X kuadrat, butuh lagi kolom Y kuadrat. Jadi kalau kalian sudah membuat tabel bantuan ini, ada kolom X kali Y, kolom X kuadrat, kolom Y kuadrat, kalian akan mudah dalam menghitung. Karena yang digunakan adalah jumlah akhirnya. Yang masuk ke rumus adalah jumlah akhirnya. Apalagi kalau di dalam Excel, tinggal masukkan rumus saja. Nah, dari data tadi, setelah di input ini hasilnya, ketemu nilai korelasinya 0,447. Nah, di sini diketahui bahwa korelasinya positif karena tidak mengandung minus, positif 0,447. Dan dia masuk kategori mana? Bisa dia masuk kategori lemah atau kategori sedang, tergantung subjektivitas si peneliti. Jadi interpretasinya kalau dia positif, ketika jumlah SKS-nya naik, otomatis IPK yang didapat juga naik. Kalau korelasinya positif seperti ini. Nah, kemudian setelah ketemu nilai koefisien korelasi sudah diinterpretasikan, kita lanjutkan ke uji signifikansi korelasi. Jadi akan diuji apakah korelasi yang kalian hitung tadi sudah signifikan atau tidak. Sebelum menguji kalian harus menentukan dulu hipotesisnya. Jadi ada H0, hipotesis 0 dan H1. Ini H0 koefisien korelasi tidak signifikan karena ini yang akan kalian tolak, yang harus dibantah H0 itu. Dan H1 adalah kebalikannya. Rumusnya menggunakan rumus T seperti ini. Kemudian T hasil perhitungan ini dibandingkan hasil T tabel statistik yang sudah ditentukan. Jadi tabel T statistik yang akan kalian bandingkan dengan T hitung ini sudah nggak bisa diotak-atik. Yang bisa diotak-atik hanya T hitung ini. Jadi kalau nilainya T hitung ini, uji signifikansi korelasi ini lebih besar dari T tabel, maka hipotesis 0 ditolak. Tapi kalau kurang dari atau sama dengan T tabel, maka hipotesis 0-nya diterima. Jadi sehingga kesimpulannya yang H1 koefisien korelasi signifikan. Seperti itu.
Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.